Malam itu, suami saya menamparan pipi saya di depan ibunya. Lalu, ia menunjuk pintu dan menyuruh saya keluar dari rumah ini. Yang ia tidak tahu, akta rumah megah tempat ia berdiri sombong itu 100% atas nama saya. Dan sore tadi, saya baru saja menjualnya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang akan membuat dada kalian sesak di awal, namun terasa sangat lega di akhir. Sebelum kita mulai, tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tuliskan juga kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menekuni profesi ini. Saya terbiasa membaca ribuan lembar dokumen. Saya terbiasa melihat orang berbohong di atas meja saya. Tapi saya tidak pernah menyangka kebohongan terbesar dalam hidup saya justru tumbuh di dalam rumah saya sendiri. Saya tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. 2 lantai, halaman luas, kolam renang di belakang. Dari luar, rumah ini terlihat seperti istana kecil. Dari dalam, bagi saya, rumah ini lebih sering terasa seperti ruang sidang. Setiap hari, saya diadili. Setiap hari saya dianggap bersalah. Suami saya bernama Reza. Usianya 41 tahun. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang pria sukses dengan jabatan tinggi di sebuah perusahaan properti. Mereka mengira ia membiayai semua kemewahan ini. Mereka salah. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Bahkan ibu kandungnya sendiri tidak tahu. Kami memiliki 1 anak perempuan. Namanya Kayla. Usianya 6 tahun. Kayla adalah satu-satunya alasan saya bertahan sejauh ini. Di rumah ini juga tinggal ibu mertua saya, Bu Sulastri. Usianya 62 tahun. Sejak ayah mertua saya meninggal 3 tahun lalu, ia pindah ke rumah kami. Katanya, agar ada yang menjaga di hari tua. Kenyataannya, ia datang untuk memerintah. Ada juga adik ipar saya, Wulan. Usianya 33 tahun. Belum menikah, tidak bekerja. Setiap hari ia hanya berbelanja dan mengeluh. Bu Sulastri memujanya seperti memuja seorang putri dan memandang saya seperti memandang seorang pembantu yang kebetulan bernasib baik. Mari saya ceritakan dari awal. Saya menikah dengan Reza 8 tahun lalu. Waktu itu, ia hanyalah seorang pegawai biasa. Gajinya pas-pasan. Sementara saya, sejak muda, sudah membangun kantor notaris saya sendiri. Klien saya banyak, penghasilan saya jauh di atasnya. Saya tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Saya mencintainya. Saya pikir cinta cukup untuk menutup segala perbedaan. Dulu, Reza adalah pria yang berbeda. Ia perhatian. Ia menghargai pekerjaan saya. Saat saya pulang, larut karena klien. Ia menunggu dengan secangkir teh hangat. Ia bangga punya istri yang mandiri. Saat itu, saya pikir, saya wanita paling beruntung di dunia. Tapi perubahan datang perlahan. Semua bermula sejak ayah mertua saya meninggal dan Bu Sulastri pindah ke rumah kami. Wanita itu seperti racun yang menetes setiap hari ke telinga anaknya. Ia terus berbisik bahwa seorang suami tidak boleh kalah dari istri, bahwa Reza harus jadi kepala keluarga yang dihormati, bukan suami yang menumpang nama istri. Saya mengerti kekhawatiran Reza, maka demi menjaga harga dirinya, saya melakukan sesuatu yang kelak saya sesali. Saya membangun ilusi. Saya buat seolah-olah Reza adalah pria sukses yang membiayai segalanya. Saya pikir dengan begitu, ia akan kembali menjadi suami yang dulu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ilusi itu membuatnya semakin sombong. Ia mulai percaya pada kebohongan yang saya ciptakan sendiri. Rumah di Pondok Indah ini saya beli 3 tahun lalu dengan uang saya sendiri. Sertifikatnya atas nama saya. Mobil di garasi atas nama saya. Bahkan jabatan tinggi Reza sekarang. Itu pun berkat saya. Saya diam-diam menanamkan modal di perusahaan kawan saya agar Reza bisa mendapatkan posisi terhormat di sana. Tapi saya melakukan satu kesalahan besar demi menjaga harga diri Reza
di mata ibunya. Saya selalu menyembunyikan semua itu. Setiap bulan, saya transfer uang ke rekening Reza. Lalu Reza yang menyerahkannya kepada ibunya. Seolah-olah itu hasil keringatnya sendiri. Saya pikir dengan begitu ia akan merasa dihormati. Saya pikir dengan begitu rumah tangga kami akan tenang. Saya keliru. Pengorbanan yang disembunyikan tidak pernah dihargai. Ia hanya dianggap sebagai kelemahan. Sore itu hujan turun rintik-rintik di kawasan Pondok Indah. Saya pulang dengan tubuh lelah. Seharian saya mengurus rapat dan menandatangani puluhan akta. Begitu saya membuka pintu, suara Bu Sulastri sudah menyambut saya. "Kamu ini perempuan macam apa?" katanya tajam dari ruang tamu. Keluyuran sampai malam. Suami di rumah tidak diurus. Saya menarik napas pelan. Saya bekerja. "Bu," jawab saya tenang. "Ada banyak klien hari ini." Bekerja. Ia menirukan suara saya dengan nada mengejek. "Suamimu sudah banting tulang membiayai rumah ini, memberimu rumah sebesar ini. Tugasmu cuma di rumah, bukan keluyuran tidak jelas." Saya hanya diam. Kalimat itu seperti kaset rusak. Diputar ulang setiap saya pulang. Suami saya banting tulang membiayai rumah ini. Padahal rumah ini saya yang beli. Mobil itu saya yang bayar. Bahkan uang yang Reza serahkan kepada ibunya setiap bulan. Itu uang saya. Saya ingin tertawa, tapi saya tahan. "Lihat itu." Bu Sulastri menunjuk ke arah meja makan. Makanan hambar semua. Pendingin ruangan tidak dingin. "Kamu becus tidak sih mengurus rumah? Pecat saja pembantu itu besok pagi." Makanan yang ia sebut hambar itu adalah catering sehat. Saya pesan khusus karena Bu Sulastri punya riwayat kolesterol tinggi. Pendingin itu baru diservis pekan lalu, tapi percuma saya menjelaskan. Di matanya, saya tidak akan pernah benar. Di matanya, saya selamanya hanya perempuan kampung yang beruntung dinikahi putranya. "Baik, Bu," kata saya akhirnya. "Besok saya panggil teknisi. Soal makanan, saya bicarakan dengan pihak catering." Saya mengalah. Seperti biasa, tapi sikap mengalah saya justru dianggap sebagai kelemahan oleh wanita tua itu. Bukan cuma itu, ia melipat tangan. "Ibu mau bicara soal uang bulanan. Yang kemarin tidak cukup." Saya menatapnya heran. "Bukankah awal bulan sudah saya berikan?" "Bu, jumlahnya bahkan saya lebihkan 5 juta. 5 juta itu apa?" Ia mendengus. "Bulan depan ada arisan keluarga besar. Ibu jadi tuan rumah. Ibu butuh perhiasan baru, baju baru, catering mahal. Jangan sampai keluarga kita malu di depan saudara-saudara." Saya menelan ludah. Setiap bulan selalu ada alasan baru. Tapi malam itu saya belum tahu bahwa permintaan uang hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah lama mereka rencanakan di belakang saya. Tidak lama setelah itu, permintaan mereka semakin tidak masuk akal. Suatu pagi, Wulan tiba-tiba mendekati saya dengan wajah memelas yang dibuat-buat. "Mbak," katanya manis, "mobil Mbak yang putih itu bagus sekali." "Wulan, boleh pakai, ya." Mobil Wulan yang lama sudah jelek. Sebelum saya menjawab, Bu Sulastri menimpali dari belakang. "Bukan cuma dipakai, berikan saja mobil itu untuk Wulan. Toh kamu masih punya yang lain. Jangan pelit pada adik iparmu sendiri." Mobil itu saya beli dengan uang saya, atas nama saya. Tapi mereka memintanya seolah meminta sebatang permen. Saya menatap mereka, lalu menjawab, "Tenang, nanti saya pikirkan dulu." "Bu," "Dipikirkan apa lagi?" Bu Sulastri mendengus. "Dasar perhitungan. Pantas saja kamu kaya." Pelitnya minta ampun. "Tidak ada manfaatnya punya menantu macam kamu." Saya hanya diam. Tapi dalam hati, saya mencatat lagi satu hal. Bahwa di mata mereka, saya hanyalah sumber uang yang harus terus diperas. Bukan manusia yang harus dihargai. Mereka tidak melihat saya sebagai keluarga. Mereka melihat saya sebagai dompet berjalan yang kebetulan bisa berbicara. Reza pulang larut malam. Ia masuk ke kamar tanpa menyapa. Saya sudah terbiasa. Dulu ia tidak begini. Dulu ia lembut.
Tapi semakin tinggi jabatan yang saya berikan padanya, semakin jauh ia dari saya. Ia mulai percaya bahwa semua kemewahan ini memang hasil tangannya sendiri. Kebohongan yang saya jaga selama bertahun-tahun perlahan menjelma menjadi penjara saya sendiri. Tapi yang paling menyakitkan bukan bagaimana mereka memperlakukan saya, melainkan bagaimana mereka memperlakukan Kayla, putri saya. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Bu Sulastri jarang menggendongnya. Wulan bahkan sering memandang Kayla dengan tatapan jengkel. Suatu sore, Kayla menangis. Ia mendekati saya dengan mata sembab. Bunda, isaknya. Tadi Tante Wulan marah. Katanya Kayla berisik. Katanya Kayla anak orang kampung. Tidak boleh main di ruang tamu. Hati saya hancur mendengarnya. Saya memeluk Kayla erat. Saya berusaha tersenyum agar ia tidak melihat amarah di mata saya. Tidak apa-apa. Sayang, Kayla anak bunda yang hebat. Jangan dengarkan kata-kata seperti itu. Tapi di dalam sesuatu membara. Saya bisa menahan diri saat saya yang dihina. Saya bisa diam saat harga diri saya diinjak. Tapi ketika anak saya yang menjadi korban, batas kesabaran saya runtuh. Saat itulah saya benar-benar yakin saya tidak boleh lagi bertahan di rumah ini. Demi Kayla, saya harus pergi. Tapi sebelum pergi, mereka harus belajar satu pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mas, kata saya pelan malam itu, ibu minta uang lagi untuk arisan. Reza melepas dasinya tanpa menoleh. Ya berikan saja, kamu kan punya banyak. Jangan pelit sama keluargaku. Keluargaku, bukan keluarga kita. Saya menatap punggungnya. Sudah lama saya tidak mengenali pria yang dulu saya nikahi. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa aneh. Bu Sulastri tersenyum lebar. Wulan duduk di sampingnya dengan wajah berseri. Reza membaca koran dengan tenang. Seperti ada sesuatu yang sudah mereka sepakati. Sesuatu yang tidak melibatkan saya. Anindya, panggil Bu Sulastri dengan nada yang terlalu manis. Duduk. Ibu mau bicara hal penting. Saya duduk. Firasat saya mengatakan, ini bukan kabar baik. Begini. Ia memulai. Wulan kan sudah dewasa. Sebentar lagi, ia juga akan menikah. Sebagai ibu, ibu ingin memberinya bekal. Ibu sudah memutuskan. Rumah ini akan ibu berikan untuk Wulan. Sebagai hadiah. Saya mengira telinga saya salah dengar. Rumah ini? Bu, iya. Wulan menyahut cepat. Matanya berbinar. Aku sudah suka kamar yang di lantai 2. Mbak, yang menghadap kolam. Nanti aku renovasi sedikit. Saya menatap Reza. Saya menunggu ia berkata sesuatu. Menunggu ia mengingatkan ibunya bahwa rumah ini bukan milik mereka. Tapi Reza hanya melipat korannya pelan. Bagus itu, katanya datar. Wulan memang butuh tempat tinggal sendiri. Dada saya terasa dingin. Mereka membicarakan rumah saya. Seolah saya tidak ada di ruangan ini. Seolah saya hanya pembantu yang kebetulan ikut duduk. Tapi rumah ini, kalimat saya menggantung. Saya hampir mengatakan kebenarannya. Tapi sesuatu menahan saya. Bertahun-tahun saya menyimpan rahasia ini. Sekarang bukan saatnya. Belum. Rumah ini apa? Bu Sulastri menatap saya tajam. Ini rumah keluarga. Reza, kepala keluarga. Wajar kalau diatur untuk anak-anaknya. Kamu jangan banyak protes. Saya menutup mulut. Saya tahu, melawan saat ini hanya akan memperburuk keadaan. Saya butuh waktu. Saya butuh berpikir. Sebagai notaris, saya tahu satu hal. Niat jahat selalu meninggalkan jejak di atas kertas. Dan saya akan menunggu kertas itu muncul. Jejak itu muncul lebih cepat dari yang saya kira. 3 hari kemudian, saat saya pulang, ada sebuah map di atas meja makan. Map coklat tebal. Bu Sulastri dan Wulan sudah menunggu. Kali ini, ada juga seorang pria asing. Berkemeja batik, membawa tas kerja. Ia diperkenalkan sebagai Pak Hartono, seorang notaris kenalan keluarga. Anindya. Bu Sulastri membuka map itu. Kebetulan kamu pulang, ada surat yang harus kamu tanda tangani. Soal rumah ini, supaya semuanya resmi untuk Wulan. Saya mengambil map itu. Saya membacanya. Dan jantung saya hampir berhenti. Itu adalah surat pelepasan had. Sebuah dokumen yang menyatakan bahwa saya, Anindya Kusuma,
melepaskan seluruh hak atas rumah dan tanah ini, diserahkan kepada Wulan Pratiwi tanpa imbalan apapun. Mereka menyiapkan dokumen untuk merampas rumah saya sendiri, dan mereka memintanya dengan senyuman. Saya menatap Pak Hartono sebagai sesama notaris. Saya tahu persis apa yang ia lakukan. Dokumen ini cacat, banyak celah hukumnya, tapi ia tetap berani membuatnya demi uang. Ia rela mengkhianati profesinya. Tanda tangani saja, Mbak. Wulan menyodorkan pena. Cuma formalitas. Biar urusan keluarga beres. Tangan saya dingin. Saya tahu, jika saya menandatangani ini, saya akan kehilangan segalanya. Bukan karena dokumen ini sah. Justru karena ini akan jadi awal dari pertarungan panjang yang melelahkan. Tapi saya juga tahu, jika saya menolak terang-terangan, mereka akan semakin curiga. Saya perlu membacanya dulu. Bu, kata saya, hati-hati. Ini dokumen hukum, tidak bisa ditandatangani sembarangan. Membaca apa? Suara Bu Sulastri meninggi. Kamu ini tidak percaya keluarga sendiri. Tanda tangan saja, sekarang. Bu, saya notaris. Saya tahu bahwa justru karena kamu notaris, kamu jadi sok pintar, potongnya. Memangnya kamu siapa di rumah ini? Numpang hidup di rumah anakku. Malah belagak jadi bos. Numpang hidup. Kata itu menusuk saya lebih dalam dari pisau. Saya yang membeli rumah ini. Saya yang membiayai semuanya. Dan saya dituduh menumpang. Saya memejamkan mata sejenak. Saya tahu, malam ini saya tidak boleh menandatangani apapun. Apapun yang terjadi. Maaf, Bu. Kata saya tegas. Saya tidak bisa menandatangani dokumen ini malam ini. Ruangan langsung hening. Wajah Bu Sulastri merah padam. Wulan membanting pena ke meja. Reza, jerit Bu Sulastri. Lihat istrimu. Berani membantah ibumu. Tidak tahu diri. Saat itulah Reza bangkit dari kursinya. Wajahnya keras. Ia berjalan menghampiri saya. Lalu, tanpa peringatan, telapak tangannya mendarat keras di pipi saya. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruang makan. Saya terhuyung. Pipi saya terasa panas. Bukan rasa sakit di pipi yang melukai saya, melainkan kenyataan bahwa pria yang saya angkat dari kemiskinan kini menampar saya demi membela ibunya. Tanda tangani yang ibu suruh, Reza berkata dingin. Atau keluar dari rumah ini. Saya menatapnya. Air mata menggenang di pelupuk saya, tapi saya tidak membiarkannya jatuh. Tidak di depan mereka. Kamu menyuruhku keluar dari rumahku sendiri. Mas, suara saya bergetar pelan. Rumahmu, Reza tertawa sinis. Sejak kapan ini rumahmu? Ini rumahku. Jangan pernah berani mengaku aku lagi. Saya menelan semua kata yang ingin saya ucapkan. Saya bisa saja membongkar semuanya saat itu juga. Saya bisa saja menyeret mereka ke pengadilan esok pagi. Tapi saya menahan diri. Karena saat itu, di tengah rasa sakit, sebuah rencana mulai terbentuk di kepala saya. Sebuah rencana yang jauh lebih dingin dan jauh lebih sempurna daripada sekadar amarah. Malam itu, saya tidur di kamar Kayla. Saya memeluk putri saya yang tertidur pulas. Saya menatap wajah polosnya, dan saya berjanji dalam hati, saya tidak akan membiarkan anak saya tumbuh di rumah yang penuh penghinaan. Saya akan keluar dari sini, tapi dengan cara saya sendiri. Keesokan harinya, saya pura-pura tenang. Saya membuat sarapan. Saya mengantar Kayla ke sekolah. Saya berangkat ke kantor seperti biasa, tapi di dalam saya sudah mulai bergerak. Hari-hari berikutnya, rumah itu berubah. Wulan mulai bertindak seolah sudah menjadi pemilik. Ia memanggil tukang untuk mengukur ruangan. Ia memindahkan barang-barang saya ke gudang. Lukisan saya diturunkan, lemari saya digeser. Nanti mau aku ganti semua, katanya santai. Selera mbak kampungan. Saya hanya tersenyum tipis. Saya membiarkannya. Setiap penghinaan yang mereka lakukan, saya catat dalam ingatan. Dan diam-diam, saya merekam. Ponsel di saku saya menjadi saksi bisu atas semua ucapan mereka. Hari berikutnya, korban berikutnya jatuh. Mbak Inah, pembantu kami yang sudah ikut sejak Kayla lahir. Wanita tua yang setia, yang selama ini diam-diam berpihak pada saya. Pagi itu, Wulan menemukan sebuah gelang emasnya hilang. Tanpa bukti apapun, ia langsung menuduh Mbak Inah mencurinya. Pasti dia yang ambil. Wulan berteriak,
Orang miskin memang begitu. Tidak bisa lihat barang bagus sedikit. Mbak Inah menangis. Ia bersumpah tidak mengambil apapun. Saya tahu, ia jujur. Saya kenal wanita itu bertahun-tahun. Tapi sebelum saya sempat membela, Bu Sulastri sudah memutuskan. Pecat dia sekarang juga, kata Bu Sulastri dingin. Tidak usah diberi gaji bulan ini. Anggap saja ganti rugi. Saya mencoba menengahi. Bu, kita belum tahu siapa yang salah. Mbak Inah sudah lama ikut kita. Kamu membela pembantu. Bu Sulastri menatap saya tajam. Memang, dasar sama-sama orang bawah. Sudah. Jangan ikut campur urusan rumah ini. Malam itu, saya menemui Mbak Inah di dapur sebelum ia pergi. Saya menyelipkan amplop berisi uang ke tangannya. Jauh lebih banyak dari gaji bulanannya. Maafkan saya. Mbak, kata saya pelan. Saya belum bisa membela Mbak sekarang. Tapi percayalah, suatu hari nanti, semuanya akan berubah. Mbak Inah menggenggam tangan saya. Air matanya jatuh. Saya tahu. Bu, saya tahu Bu Anindya orang baik, yang sabar. Bu, Tuhan tidak pernah tidur. Esoknya, gelang emas itu ditemukan, terselip di antara tas belanja Wulan sendiri. Ia lupa menaruhnya, tapi tidak ada satupun permintaan maaf yang keluar. Mbak Inah sudah terlanjur pergi. Dan kejadian itu menambah satu nama lagi dalam daftar panjang ketidakadilan yang saya simpan. Saya tidak tahu saat itu bahwa kesetiaan Mbak Inah kelak akan terbayar. Suatu sore, saat rumah sedang sepi, saya masuk ke ruang kerja almarhum ayah mertua saya. Ruangan itu jarang dibuka. Bu Sulastri melarang siapapun masuk. Tapi saya butuh sesuatu dari sana. Sebuah dokumen lama yang pernah disinggung Bapak sebelum beliau wafat. Ayah mertua saya, Pak Sumarno, adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang pernah menghargai saya sebelum beliau meninggal. Beliau pernah berkata pelan kepada saya, "Ndek, kamu satu-satunya yang jujur di rumah ini. Suatu hari, kebenaran akan berpihak padamu." Saya membuka brankas tua di sudut ruangan. Kombinasinya pernah beliau bisikan pada saya, jauh sebelum beliau sakit. Di dalamnya, di antara surat-surat lama, saya menemukannya. Sebuah amplop tersegel, bertuliskan tangan Bapak sendiri. Saya membukanya dengan hati berdebar. Dan apa yang saya baca membuat saya tertegun cukup lama. Itu adalah surat wasiat asli almarhum Pak Sumarno. Dibuat secara sah di hadapan notaris 2 tahun sebelum beliau wafat. Isinya berbeda jauh dari yang selama ini dipercaya keluarga. Bu Sulastri selama ini mengaku bahwa seluruh harta peninggalan suaminya jatuh ke tangannya. Tapi surat ini berkata lain. Saya membaca setiap barisnya dengan teliti. Tangan saya sedikit gemetar. Ternyata almarhum Bapak jauh lebih bijak daripada yang dikira siapapun. Beliau tahu watak istrinya. Beliau tahu Bu Sulastri akan memanjakan Wulan dan menelantarkan yang lain. Maka beliau menulis wasiat ini diam-diam dan menyembunyikannya agar suatu hari kebenaran bisa terungkap. Saya teringat kata-kata terakhir Bapak. Dulu saya pikir itu hanya ucapan seorang tua yang sakit. Tapi kini, saya mengerti. Beliau sudah menyiapkan semuanya. Beliau mempercayakan masa depan cucunya pada saya. Bukan pada istrinya. Bukan pada putranya. Pada saya, menantu yang selalu dipandang sebelah mata. Tapi itu adalah cerita untuk nanti. Yang jelas, malam itu, saya menyimpan surat itu rapat-rapat. Saya tahu, kelak ia akan menjadi senjata yang menghancurkan semua kesombongan mereka. Saya melangkah keluar dari ruangan itu dengan tenang. Tapi di dalam dada saya, sebuah keputusan sudah bulat. Cobaan belum berhenti. Beberapa hari kemudian, sebuah penghinaan terjadi di tempat yang paling tidak saya duga. Di kantor saya sendiri. Sore itu, saya kedatangan klien penting. Seorang pengusaha besar yang ingin saya menjadi notaris untuk transaksi miliaran rupiah. Pertemuan berjalan lancar. Sampai pintu kantor, saya tiba-tiba terbuka. Bu Sulastri masuk tanpa permisi. Bersama Wulan, suara mereka keras memenuhi ruangan. "Anindya," teriak Bu Sulastri. "Mana uang untuk arisan? Kamu lupa janjimu." Dasar menantu pelupa. Klien saya mengerutkan dahi. Saya berusaha tenang. "Bu,
Saya sedang ada pertemuan penting. Bisa kita bicara nanti di rumah. Pertemuan penting apa? Bu Sulastri mencibir. Suaranya makin lantang. Cuma jadi tukang stempel surat begini saja sok sibuk. Untung anak saya mau menikahi kamu. Kalau tidak, kamu masih jadi perempuan kampung tidak laku. Wajah saya memanas. Klien saya menatap dengan kikuk. Pertemuan itu berakhir lebih cepat. Klien itu berjanji akan menghubungi lagi. Tapi saya tahu ia tidak akan pernah kembali. Kontrak miliaran itu lenyap hanya karena harga diri saya diinjak di depan umum. Saat mereka pergi, saya duduk diam cukup lama di kursi saya. Bukan karena saya sedih kehilangan klien, melainkan karena saya menyadari sesuatu. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka menghancurkan saya sepenuhnya. Maka saya pun memutuskan, sudah waktunya saya berhenti bertahan dan mulai bergerak lebih dulu. Hari berikutnya, di kantor, saya memanggil rekan terdekat saya, namanya Pak Damar. Ia seorang pengacara senior, sekaligus sahabat saya sejak kuliah. Saya menceritakan semuanya, penghinaan itu, surat pelepasan hak palsu itu, dan rencana mereka merampas rumah saya. Pak Damar mendengarkan dengan saksama, lalu ia menggeleng pelan. Anindya, kamu ini notaris. Kamu tahu persis posisimu kuat secara hukum. Sertifikat atas namamu. Mereka tidak punya apa-apa. Kenapa kamu diam saja selama ini? Karena saya mencintai keluarga saya. Pakistan, jawab saya lirih. Tapi sekarang saya sadar, mereka tidak pernah menganggap saya keluarga. Lalu apa rencanamu? Saya menatapnya tenang. Saya tidak ingin sekedar menang di pengadilan. Pakistan, itu terlalu lama, terlalu melelahkan. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu malam. Persis seperti yang mereka rencanakan untuk saya. Pak Damar menatap saya cukup lama. Lalu, ia tersenyum. Kamu memang berbeda. Baiklah. Apa yang kamu butuhkan? Saya butuh seorang pembeli, kata saya. Seseorang yang bersedia membeli rumah ini secara resmi, tunai. Malam ini juga, jika perlu. Saya tahu rencana saya terdengar nekat, tapi sebagai notaris, saya tahu satu hal yang tidak mereka ketahui. Pemilik sah sebuah properti memiliki hak mutlak untuk menjualnya, kapanpun ia mau, tanpa perlu izin siapapun yang menumpang di dalamnya. Pak Damar lalu menyiapkan segalanya dengan teliti. Ia menghubungi seorang pembeli terpercaya, seorang pengusaha yang sudah lama mencari properti di kawasan elit dan bersedia membayar tunai. Kami menyusun akta jual beli sebersih mungkin. Tidak ada satu celah pun yang bisa digugat. Saya memeriksa setiap kalimat, setiap pasal, dengan ketelitian seorang notaris yang sudah 12 tahun bekerja. Anindya, kata Pak Damar suatu sore, kamu yakin dengan ini? Ini rumah yang kamu beli dengan susah payah. Kamu rela melepasnya. Saya menatapnya tenang. Rumah hanya bangunan, Pakistan. Saya bisa membeli yang baru, tapi harga diri sekali hilang. Sulit dikembalikan. Saya tidak menjual rumah saya. Saya membeli kembali kebebasan saya. Sementara saya menyiapkan semuanya di rumah. Reza melakukan sesuatu yang membuat saya semakin yakin dengan keputusan saya. Suatu malam, saya memergokinya diam-diam membuka lemari saya. Ia mengambil beberapa perhiasan dan jam tangan mahal milik saya. Mas, kamu mengambil barang saya? Tanya saya. Reza terkejut, lalu berbalik dengan wajah angkuh. Memangnya kenapa? Suami istri kan harta bersama. Ibu butuh uang tambahan untuk arisan. Aku mau gadaikan ini dulu. Toh nanti aku ganti. Saya hanya diam. Barang-barang itu, semuanya saya beli dengan uang saya. Tapi ia menganggapnya miliknya untuk dijual demi kesenangan ibunya. Saya tidak melawan saat itu. Saya hanya mencatat. Satu lagi bukti betapa pria ini sudah benar-benar lupa siapa yang selama ini menanggung hidupnya, sementara saya menyiapkan rencana di rumah. Mereka semakin menjadi-jadi. Bu Sulastri kini terang-terangan menyuruh saya seperti pembantu. Ambilkan teh, bersihkan ini. Kenapa lambat sekali? Wulan ikut-ikutan. Bahkan di depan tamu arisan, ia memperkenalkan saya sebagai asisten rumah tangga yang sudah lama ikut kami. Saya menelan semuanya. Saya tahu
Semakin tinggi mereka memanjat, semakin keras nanti mereka jatuh. Beberapa hari sebelum pertemuan keluarga besar, Bu Sulastri mengadakan jamuan kecil untuk teman-teman arisannya. Ibu-ibu sosialita yang gemar pamer hari itu. Ia sengaja menyuruh saya melayani mereka, bukan sebagai nyonya rumah, melainkan sebagai pelayan. Anindya. Panggilnya di depan para tamu. Tolong ambilkan minuman untuk tamu ibu yang cekatan. Jangan seperti biasa, lambat. Para tamu menatap saya. Saya berusaha tetap tenang. Saya membawa nampan berisi teh dan kue. Saya melayani mereka satu persatu. Salah satu tamu bahkan bertanya, Bu Sulastri, ini pembantu baru ya, kelihatan terpelajar. Bu Sulastri tertawa puas. Bukan, ini menantu saya. Tapi ya, fungsinya tidak jauh beda dari pembantu. Untung saya mau menerima dia di rumah ini. Tawa pecah di ruangan. Saya berdiri di sana, dengan nampan di tangan. Menahan setiap kata yang ingin saya ucapkan. Saya tahu, hari pembalasan sudah dekat. Maka saya biarkan mereka tertawa untuk terakhir kalinya. Malam harinya, setelah tamu pulang, sebuah kejadian memperkeruh segalanya. Reza pulang dalam keadaan marah, entah karena masalah apa di kantor. Ia melihat saya masih terjaga di ruang tengah, sedang memeriksa beberapa berkas kantor. Kamu masih saja sibuk dengan kertas-kertas itu, bentaknya. Ibu benar, kamu memang tidak becus mengurus rumah. Mas, ini pekerjaan saya, jawab saya pelan. Pekerjaan. Ia mendekat. Wajahnya merah. Kalau kamu memang merasa hebat, pergi saja dari rumah ini. Cari rumah sendiri sana. Jangan numpang di rumah keluargaku. Lalu ia melakukan sesuatu yang tidak pernah saya sangka. Ia menarik lengan saya, menyeret saya ke arah pintu depan. Malam itu, hujan turun deras. Ia membuka pintu, lalu mendorong saya keluar. Ke teras yang basah. Biar kamu tahu rasa, katanya dingin. Tidur di luar malam ini. Renungkan posisimu di rumah ini. Pintu tertutup di depan wajah saya. Saya berdiri di teras. Di bawah guyuran hujan yang menerobos atap. Tubuh saya basah dan dingin. Tapi yang lebih dingin adalah hati saya. Saya menatap rumah megah itu dari luar. Rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri. Dan malam itu, di tengah hujan, saya berdiri terkunci di luarnya seperti orang asing. Saya tidak menangis. Saya hanya tersenyum tipis karena malam itu mereka tidak tahu bahwa keputusan terakhir saya sudah bulat. Esok lusa, semua yang mereka banggakan akan runtuh. Dan kali ini, merekalah yang akan berdiri di luar, menatap rumah yang bukan lagi milik mereka. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Bu Sulastri mengadakan pertemuan keluarga besar. Semua saudara hadir. Paman, bibi, sepupu Reza, rumah penuh. Dan di tengah keramaian itu, Bu Sulastri mengumumkan sesuatu dengan suara lantang. Agar semua orang mendengar. Saudara-saudara semua, katanya bangga. Ibu ingin mengumumkan, mulai hari ini, rumah megah ini resmi menjadi milik Wulan, anak ibu yang paling berbakti. Tepuk tangan menggema. Wulan tersenyum bangga. Para saudara memberi selamat. Dan di sudut ruangan, saya berdiri diam. Dianggap angin lalu. Lalu di mana menantu ibu? Celetuk salah satu bibi, yang katanya notaris itu. Oh, dia. Bu Sulastri tertawa meremehkan. Dia itu cuma numpang nama. Tidak usah dipikirkan. Sebentar lagi juga keluar dari rumah ini. Beberapa orang ikut tertawa. Saya merasakan wajah saya memanas. Tapi saya tetap diam. Saya hanya melirik jam dinding. Pukul 7 malam. Saya tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Karena sore tadi, tepat pukul 3:15, saya sudah menandatangani sesuatu di kantor saya. Bukan surat pelepasan hak yang mereka mau, melainkan sebuah akta jual beli yang sah. Dan mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan menuju rumah ini. Tepat saat tawa mereka masih menggema, terdengar suara mobil berhenti di halaman. Beberapa mobil sekaligus. Pintu rumah terbuka, dan masuklah serombongan orang asing. Berpakaian rapi,
berwibawa, dipimpin oleh seorang pria paruh baya berjas abu-abu. Dengan tatapan yang sangat tenang, Bu Sulastri mengernyit. "Siapa kalian? Kenapa masuk rumah orang sembarangan?" Pria berjas itu tersenyum sopan. "Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bramantio. Saya pemilik baru rumah ini." Ruangan yang tadi penuh tawa seketika senyap. Pemilik baru. Bu Sulastri tertawa keras. "Kamu ini bicara apa? Ini rumah keluargaku. Anakku kepala keluarga di sini. Wulan yang punya rumah ini. Kalian salah alamat." Pak Bramantio masih tersenyum. Ia melangkah lebih ke dalam, memandang sekeliling ruangan dengan tatapan menilai. "Saya tidak salah alamat, Bu. Sertifikat rumah ini sudah berpindah tangan sore tadi. Saya membelinya secara tunai dan sah dari pemilik aslinya." Pemilik asli. Reza maju. Wajahnya mulai pucat. "Sembarangan. Tidak ada transaksi apapun yang terjadi tanpa sepengetahuan saya. Saya kepala keluarga di rumah ini." Saat itulah dari balik rombongan orang-orang itu, seorang wanita melangkah maju, berpakaian formal, rapi, membawa map merah tebal di tangannya. Reza mengenalinya. Itu Pak Damar yang berdiri di sampingnya. Dan wanita itu, Bu Ratna, pengacara senior yang sudah lama bekerja sama dengan saya. "Selamat malam," kata Bu Ratna dengan suara dingin dan formal. "Saya kuasa hukum dari pihak penjual, sekaligus mendampingi klien saya, Bapak Bramantio, selaku pembeli dan pemilik baru yang sah atas rumah yang saat ini kalian tempati." Ia membuka map merah itu, mengeluarkan tumpukan dokumen resmi bersegel negara. Ia mengangkatnya tinggi agar semua tamu arisan bisa melihat. "Saya akan jelaskan dengan sangat sederhana," lanjut Bu Ratna, "agar tidak ada yang salah paham di ruangan ini." Ia menatap Reza lurus-lurus. "Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan ini, sejak pembeliannya 3 tahun lalu, tidak pernah satu kali pun mencantumkan nama Anda. Saudara Reza?" Reza terhuyung mundur. "Tidak mungkin. Itu rumah saya, sertifikat ini." Bu Ratna melanjutkan dengan penekanan. 100% terdaftar atas nama Anindya Kusuma. Seluruh ruangan menahan napas. Para saudara saling pandang. Bu Sulastri membeku. "Dan sore tadi," kata Bu Ratna, "tepat pukul 3:15, klien saya yang lama, Ibu Anindya, telah secara sah menandatangani akta pelepasan hak. Beliau menjual rumah ini beserta seluruh isinya secara tunai kepada Bapak Bramantio. Transaksi telah selesai, dokumen telah disahkan notaris negara, pembayaran telah diterima penuh." Lutut Reza melemas. Ia hampir terjatuh ke lantai jika tangannya tidak segera mencengkeram tepi meja. Wajahnya berubah pucat seperti mayat. "Anindya." Ia menoleh ke segala arah. "Di mana Anindya?" Saat itulah saya melangkah maju, keluar dari sudut ruangan, tempat saya berdiri diam sejak tadi. Saya tidak lagi memakai pakaian rumahan. Saya mengenakan blazer kerja saya, rapi dan tegak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menatap mereka dari posisi yang sebenarnya. Bukan sebagai menantu yang menumpang, melainkan sebagai pemilik yang sah. "Saya di sini, Mas," kata saya. Tenang. Reza menatap saya dengan mata yang penuh ketakutan dan kebingungan. Kamu menjual rumah ini tanpa izin saya." "Izin." Saya tersenyum tipis. "Bukankah baru kemarin kamu bilang, ini bukan rumah saya? Bukankah kamu menyuruh saya keluar?" "Saya hanya menuruti kata-katamu, Mas. Saya keluar. Tapi sebelum keluar, saya menjual apa yang memang milik saya." "Tidak bisa begini," Bu Sulastri akhirnya berteriak. Suaranya melengking. "Kamu tidak bisa menjual rumah keluarga kami. Ini rumah peninggalan. Ini hak Wulan." Saya menoleh padanya dengan tenang. "Hak Wulan." "Bu, atas dasar apa rumah ini tidak pernah menjadi milik Bapak? Tidak pernah menjadi milik keluarga ini. Rumah ini saya beli dengan uang saya sendiri 3 tahun lalu. Selama ini saya diam karena saya ingin menjaga harga diri suami saya. Tapi kalian menyalahartikan diam saya sebagai kebodohan." "Bohong." Wulan menjerit. "Mbak menipu. Dokumen itu pasti palsu." Bu Ratna menoleh padanya dengan tenang. "Silakan periksa ke Badan Pertanahan Nasional besok pagi."
jika Anda masih sanggup. Setiap lembar dokumen ini otentik, disahkan negara. Tidak ada satupun yang bisa dibatalkan. Wulan terduduk. Wajahnya berubah pasi. Impiannya memiliki rumah megah ini runtuh di depan matanya. Tapi ibu bilang rumah ini untukku. Ia menoleh pada Bu Sulastri dengan suara gemetar. Ibu janji. Ibu bilang, ini hak keluarga. Bu Sulastri tidak menjawab. Wanita tua itu hanya terpaku. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya, saya melihat kesombongannya runtuh menjadi ketakutan. Saya melangkah lebih dekat ke arah Bu Sulastri. Lalu, saya mengeluarkan sesuatu dari dalam tas saya. Sebuah amplop tua yang tersegel. Surat wasiat almarhum Pak Sumarno. Dan ada satu hal lagi, Bu, kata saya, yang selama ini ibu sembunyikan dari semua orang. Wajah Bu Sulastri seketika berubah. Dari merah marah menjadi pucat ketakutan. Dari mana kamu dapat itu? Dari brankas Bapak, jawab saya. Yang selama ini ibu kunci rapat-rapat. Karena ibu tahu, isi surat ini bisa menghancurkan kebohongan ibu. Saya membuka surat itu di hadapan semua tamu. Lalu saya membacanya dengan suara jelas. Surat wasiat ini menyatakan bahwa almarhum Pak Sumarno tidak pernah mewariskan seluruh hartanya kepada istrinya seorang. Sebagian besar tabungan dan aset beliau wasiatkan untuk cucunya, untuk Kayla, anak saya. Dengan syarat, harta itu dikelola oleh saya sebagai ibunya, bukan oleh Bu Sulastri. Ruangan gempar. Para saudara berbisik-bisik. Wajah Bu Sulastri runtuh seketika. Selama 3 tahun, lanjut saya, ibu menyembunyikan surat ini. Ibu memakai uang yang seharusnya untuk cucu ibu, untuk arisan, perhiasan, dan gaya hidup mewah. Wulan, saya punya catatannya. Saya notaris. Bu, saya tahu cara melacak setiap rupiah. Bu Sulastri jatuh terduduk di sofa. Tubuhnya gemetar. Anindya, tolong. Jangan begini. Kita keluarga. Keluarga. Saya menatapnya tenang. Tadi, di depan semua orang. Ibu bilang saya cuma numpang nama. Ibu bilang saya akan segera keluar. Sekarang saya keluar. Bu, tapi saya keluar sebagai pemenang. Saya berbalik menatap Reza, pria yang dulu saya cintai, pria yang saya angkat dari kemiskinan, yang kini berdiri tanpa daya. Kehilangan segalanya dalam satu malam. Mas, kata saya pelan, jabatanmu di perusahaan itu juga karena saya. Aku yang menanam modal di sana agar kamu dihormati. Besok, modal itu akan aku tarik. Mulai lusa, kamu kembali menjadi dirimu yang dulu. Pegawai biasa, tanpa rumah ini, tanpa nama besar. Reza terduduk lemas di lantai marmer. Air mata mengalir di pipinya. Anindya, maafkan aku. Aku hilaf. Tolong. Demi Kayla. Justru karena Kayla, saya melakukan ini. Mas, jawab saya. Saya tidak ingin anak saya tumbuh besar dan melihat ibunya ditampar serta dihina di rumahnya sendiri. Saya ingin Kayla tahu bahwa seorang perempuan tidak boleh membiarkan dirinya diinjak, bahkan oleh keluarganya sendiri. Saya berbalik. Pak Bramantio mengangguk hormat pada saya. Sesuai kesepakatan kami, ia memberi waktu 3 hari bagi penghuni lama untuk mengosongkan rumah. Tidak lebih. Saudara-saudara sekalian, kata Pak Bramantio kepada para tamu yang masih terpaku. Maaf mengganggu acara kalian, tapi mulai malam ini, rumah ini sudah berpindah tangan. Saya beri waktu 3 hari untuk berkemas, satu persatu. Para tamu arisan beranjak pergi. Mereka yang tadi memberi selamat pada Wulan, kini menatap keluarga itu dengan iba dan cibiran. Kabar akan menyebar cepat bahwa Bu Sulastri yang sombong kini kehilangan rumah megahnya dalam semalam. Saya menggandeng tangan Kayla yang baru turun dari kamarnya. Saya membawanya keluar dari rumah itu. Bukan diusir, melainkan pergi dengan kepala tegak. Karena rumah itu bagi saya sudah lama bukan lagi rumah. Ia hanya bangunan megah yang penuh penghinaan. 3 hari kemudian, mereka benar-benar keluar dari rumah itu. Bu Sulastri kembali ke kampung halamannya, tinggal di rumah kecil peninggalan keluarganya, tanpa arisan mewah, tanpa perhiasan. Para tetangga yang dulu ia banggakan
kini berbisik di belakangnya. Ulan, yang seumur hidup tidak pernah bekerja, terpaksa mencari pekerjaan untuk pertama kalinya. Mimpinya memiliki rumah megah, lenyap dalam semalam. Tidak ada lagi calon suami yang ia banggakan. Kabar tentang keluarganya membuat banyak orang menjauh. Reza kehilangan jabatannya. Persis seperti yang saya katakan. Tanpa modal yang saya tanam, posisinya di perusahaan tidak lagi berarti. Ia kembali menjadi pegawai biasa, mengontrak di sebuah rumah peta kecil. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya, memohon untuk kembali. Tapi saya tidak pernah membalas. Sebagian pintu sekali tertutup. Memang sebaiknya tidak dibuka lagi. Saya dan Kayla pindah ke sebuah apartemen yang nyaman di kawasan tengah kota. Tidak semegah rumah lama, tapi jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa pulang tanpa rasa takut, tanpa harus diadili setiap malam. Saya kembali fokus pada pekerjaan saya. Kantor notaris saya berkembang pesat, dan harta warisan yang ditinggalkan Bapak untuk Kayla saya kelola dengan baik. Untuk pendidikan anak saya, untuk masa depannya. Persis seperti yang diinginkan almarhum. Suatu malam, saya duduk di balkon apartemen bersama Kayla. Kami makan ikan goreng dan sayur asam sederhana. Bukan catering mahal, bukan rendang prestis. Hanya makanan sederhana yang dimakan dengan hati yang tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya merasa benar-benar di rumah. Kayla menatap saya. Bunda, kita tidak akan balik ke rumah yang dulu, kan? Saya tersenyum, membelai rambutnya. Tidak, sayang, rumah kita yang sebenarnya ada dimanapun kita merasa dihargai. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kebaikan dan pengorbanan memang mulia, tapi jangan pernah membiarkan keduanya berubah menjadi alasan bagi orang lain untuk menginjak harga diri kita. Jangan menukar martabat dengan ketenangan palsu. Dan jangan pernah meremehkan seorang perempuan yang memilih diam, karena diamnya seringkali bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa ia sedang menyiapkan sesuatu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu yang menafkahi keluarga dalam diam, namun tetap dianggap menumpang, yang menyimpan kekuatan, namun memilih mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga. Jika kalian salah satunya, ingatlah, mengalah ada batasnya. Menghargai diri sendiri bukanlah kesombongan. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lupa dari mana ia berasal, yang menukar pasangannya yang setia demi membela kesombongan ibunya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sulastri yang menganggap menantu sebagai pelayan, bukan sebagai anak, yang lupa bahwa karma selalu menemukan jalannya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus diinjak, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan menentukan nasib kita sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah sekalipun menyesalinya. Karena seorang perempuan yang menghargai dirinya sendiri tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun. Ia hanya melepaskan hal-hal yang memang tidak layak ia pertahankan. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini untuk siapapun yang perlu mendengarnya. Semoga kisah ini menguatkan siapa saja yang sedang merasa diinjak dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jaga diri kalian, dan jangan pernah lupa menghargai diri sendiri. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya, sahabat. 3 hari setelah aku pulang melahirkan, ibu mertuaku menukar kunci kamar bayiku dan menyuruhku tidur di gudang. Katanya menantu yang baru punya anak tidak boleh menempati kamar utama. Tapi yang tidak beliau tahu, seluruh renovasi rumah ini aku yang bayar. Dan aku menyimpan setiap kwitansinya. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita ini dimulai, tolong tekan tombol berlangganan supaya tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anissa. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya hidup dari angka. Angka tidak pernah berbohong kepada saya. Saya menikah dengan Reza 2 tahun lalu. Reza, anak tunggal, lelaki yang lembut, sopan,
tapi terlalu mudah menunduk di depan ibunya. Kami bertemu di sebuah seminar keuangan. Reza staf di perusahaan kecil. Dia mengagumi cara saya menjelaskan angka. Saya menyukai kelembutannya saat itu. Saya pikir kelembutan adalah kekuatan. Saya baru sadar belakangan bahwa kelembutan yang tidak punya tulang punggung hanya menjadi kelemahan. Sebelum menikah, ibu saya pernah memperingatkan, "Nak," kata ibu, "menikah dengan anak tunggal yang dekat sekali dengan ibunya, kamu harus siap. Karena kamu tidak hanya menikahi suamimu, kamu menikahi seluruh aturannya." Saya tertawa waktu itu. Saya pikir cinta bisa menaklukkan segalanya. Saya muda, percaya diri, dan yakin bahwa kecerdasan saya cukup untuk menghadapi apapun. Saya tidak salah soal kecerdasan, tapi saya meremehkan betapa kejamnya sebuah keluarga yang menyembunyikan tirani di balik kata leluhur dan adat. Ibu mertua saya bernama Ibu Marwah. Usianya 61 tahun, janda, suaminya. Ayah Reza sudah lama meninggal. Sejak suaminya meninggal, Ibu Marwah memegang kendali penuh atas rumah dan atas Reza. Beliau terbiasa diperintah dan ditakuti. Kata-katanya adalah hukum. Di hari pertama saya menjadi menantu, beliau sudah menunjukkan siapa yang berkuasa. Saat itu, beliau berkata dengan dingin, "Di rumah ini, menantu harus tahu posisinya, dan posisi menantu adalah yang paling rendah." Saya hanya tersenyum dan mengangguk. Saya pikir itu hanya gertakan awal. Saya tidak tahu. Itu adalah kalimat yang akan menjelaskan 2 tahun pernikahan saya. Sejak menikah, kami tinggal di rumah keluarga Reza di kawasan Bekasi Tengah. Rumah lama, 2 lantai. Catnya mengelupas, atapnya bocor, lantainya retak di banyak tempat. Ibu Marwah selalu berkata bahwa rumah itu adalah warisan leluhur, bahwa di rumah itu beliau adalah ratu, dan semua orang harus tunduk. Saya tidak pernah membantah, saya hanya diam dan bekerja. Setahun pertama berlalu dengan damai semu. Saya berangkat pagi, pulang malam. Saya menyetor sebagian gaji setiap bulan untuk kebutuhan rumah. Lalu atap kamar mulai bocor parah saat musim hujan. Air merembes ke kasur. Ibu Marwah hanya menaruh ember dan menggerutu. Reza ingin memperbaiki, tapi tabungannya tipis. Gajinya sebagai staf biasa tidak banyak. Maka, saya yang turun tangan. Saya seorang auditor. Saya tahu cara mengelola uang. Saya bilang pada Reza, biar saya yang urus renovasi. Reza ragu. Tapi saya meyakinkannya. Saya hanya mengajukan satu syarat kecil. Setiap pengeluaran harus ada bukti, kwitansi, nota. Bukti transfer. Semua saya simpan. Reza tertawa. Katanya, "Untuk apa repot-repot? Ini kan rumah keluarga sendiri." Saya hanya tersenyum. "Kebiasaan auditor," jawab saya. Saya tidak pernah mengeluarkan uang tanpa catatan. Reza tidak tahu. Kebiasaan kecil itulah yang kelak menyelamatkan saya. Renovasi dimulai. 3 bulan lamanya. Saya mengganti seluruh atap. Saya perbaiki instalasi listrik yang sudah usang. Saya pasang keramik baru di lantai. Saya bangun ulang dapur yang nyaris ambruk. Saya tambah 1 kamar di lantai 2, khusus untuk calon bayi kami. Saya cat dinding kamar itu warna biru muda. Saya pasang lemari, kasur, dan lampu tidur kecil berbentuk bulan. Total biayanya 320 juta rupiah. Hampir seluruh tabungan saya selama 8 tahun bekerja. Setiap rupiah ada catatannya. Saya simpan semua kwitansi dalam 1 map tebal berwarna coklat. Map itu saya kunci di laci pribadi saya. Selama renovasi, Ibu Marwah tampak senang. Beliau bahkan memuji saya di depan tetangga. Katanya, menantunya rajin dan berbakti. Saya pikir mungkin hubungan kami akan membaik. Mungkin beliau mulai menerima saya. Saya salah besar. Begitu rumah selesai direnovasi, begitu rumah itu menjadi indah dan nyaman, sikap Ibu Marwah berubah perlahan. Kamar baru di lantai 2 yang saya bangun untuk bayi saya. Mulai beliau lirik dengan tatapan berbeda. Saya tidak menyadarinya saat itu. Saya sedang hamil besar. Pikiran saya hanya tertuju pada bayi yang akan lahir. Padahal
di balik senyum manis ibu mertua saya, sebuah rencana sedang disusun. Dan saya baru akan menyadarinya setelah semuanya terlambat. Bulan ke-8 kehamilan saya, adik Reza datang. Namanya Wulan. Adik ipar saya, usianya 29 tahun. Sudah menikah, tapi rumah tangganya sedang retak. Wulan datang dengan 2 koper besar. Katanya hanya menumpang sementara. Katanya hanya butuh tempat menenangkan diri. Ibu Marwah menyambutnya bagai ratu yang pulang. Beliau memeluk Wulan erat-erat. Air matanya berlinang. "Anakku sayang," kata Ibu Marwah, "rumah ini selalu terbuka untukmu." Saya menyambut Wulan dengan sopan. Saya buatkan teh hangat. Saya tawarkan kamar tamu di lantai bawah. Tapi Wulan menggeleng. Matanya menatap ke arah tangga. Ke arah lantai 2. Ke arah kamar bayi saya. "Aku mau kamar yang di atas," katanya. "Yang baru dicat itu, yang ada lampu bulannya." Saya tertegun. "Itu kamar untuk bayi saya," jawab saya pelan. Wulan tersenyum tipis. Ibu Marwah langsung menyahut, katanya. "Wulan sedang stres, butuh kamar yang nyaman. Bayi belum lahir, jadi tidak masalah." Saya menatap Reza. Reza hanya menunduk. Seperti biasa, malam itu saya berbaring sambil mengelus perut saya. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak tahu. Malam itu adalah awal dari semua yang akan menghancurkan ketenangan saya. Seminggu kemudian, saya melahirkan. Seorang bayi perempuan, sehat, mungil, cantik. Saya beri nama Keisha. 3 hari saya dirawat di rumah sakit. Reza menemani. Ibu Marwah hanya datang sekali, sebentar, lalu pulang. Saat saya pulang ke rumah, membawa Keisha di gendongan, saya disambut pemandangan yang membuat dada saya sesak. Kamar bayi saya di lantai 2 sudah terkunci. Kuncinya diganti. Barang-barang Wulan berserakan di dalam. Pakaiannya, kosmetiknya, kopernya. Lampu bulan yang saya pasang untuk Keisha kini menyinari wajah adik ipar saya yang sedang berbaring santai. Saya berdiri di depan pintu kamar itu, menggendong bayi saya yang baru 3 hari lahir, dan saya tidak tahu harus berkata apa. Ibu Marwah keluar dari dapur, wajahnya datar. "Oh, kamu sudah pulang," katanya. "Barang-barangmu sudah ibu pindahkan ke gudang bawah. Kamu tidur di sana dulu." Saya pikir saya salah dengar. "Gudang, Bu?" tanya saya. Ibu Marwah mengangguk seolah itu hal paling wajar di dunia. "Menantu yang baru melahirkan tidak boleh tidur di kamar atas," katanya. "Pamali, nanti membawa sial untuk rumah. Lagi pula, Wulan butuh ketenangan. Kamu di gudang saja dulu, sementara." Saya menatap Reza. Reza berdiri di pojok ruangan, memegang tas saya dengan wajah penuh rasa bersalah, tapi mulut terkunci. Saya menggendong Keisha lebih erat. Bayi saya menangis pelan, seolah ikut merasakan dingin yang menjalar di hati saya. Gudang itu ada di belakang dapur, lembab, gelap, penuh kardus dan perabot rusak. Tidak ada jendela yang layak, tidak ada pendingin. Di sanalah ibu mertua saya menyuruh saya tidur bersama bayi yang baru lahir. Malam pertama di gudang, Keisha menangis terus. Udara terlalu lembab untuknya. Saya memeluknya semalaman, menyanyikan lagu pelan, sambil menahan air mata saya sendiri. Saya menatap langit-langit gudang yang berjamur. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu di dalam diri saya mulai mengeras. Saya seorang auditor. Saya terbiasa dengan kecurangan. Saya terbiasa menemukan angka yang disembunyikan, transaksi yang dimanipulasi, bukti yang dipalsukan. Dan malam itu, di gudang yang dingin, otak auditor saya mulai bekerja. Rumah ini, kata saya dalam hati, rumah yang mereka rebut dariku ini. Siapa sebenarnya yang membayarnya? Saya tersenyum tipis dalam gelap. Mereka lupa satu hal. Mereka lupa siapa yang menyimpan semua kwitansinya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang lambat. Setiap pagi, saya bangun dari gudang dengan punggung pegal dan bayi yang rewel. Saya harus menyiapkan sarapan untuk seisi rumah sebelum saya boleh menyentuh makanan sendiri. Ibu Marwah membuat aturan baru. Menantu harus melayani keluarga dulu, katanya.
Wulan dilayani seperti tamu kehormatan. Saya dilayani seperti pembantu tanpa upah. Saya menahan semuanya. Saya tetap tersenyum. Tetapi diam-diam setiap malam. Saya membuka map coklat saya. Saya menghitung ulang. 320 juta rupiah. Saya periksa setiap kwitansi. Saya pastikan tanggalnya jelas. Nominalnya jelas. Nama tokonya jelas. Saya juga menyimpan bukti transfer dari rekening pribadi saya ke kontraktor, ke toko bahan bangunan, ke tukang. Semuanya atas nama saya, Anissa, bukan nama Reza, bukan nama Ibu Marwah. Itu kesalahan pertama mereka. Mereka membiarkan saya yang membayar segalanya tanpa pernah berpikir bahwa uang meninggalkan jejak. Suatu sore, saya pulang kerja dan mendengar suara tawa dari ruang tamu. Ibu Marwah sedang menerima tamu. Beberapa kerabat dari kampung. Saya berhenti di balik dinding. Saya mendengar Ibu Marwah berkata dengan bangga, "Rumah ini sekarang sudah bagus," katanya. "Sudah Ibu renovasi habis-habisan. Atapnya baru. Dapurnya baru. Kamarnya tambah 1. Nanti semua ini untuk Wulan, anak kandung Ibu." Saya berdiri membeku. Beliau mengaku merenovasi rumah dengan uangnya sendiri. Padahal beliau tidak mengeluarkan 1 rupiah pun. Dan beliau berkata, semua untuk Wulan, bukan untuk Reza, bukan untuk Keisha, cucunya sendiri. Saya masuk ke gudang. Saya tidak menangis. Saya hanya membuka map saya dan menambahkan 1 catatan baru di kepala saya. Mereka mengaku sebagai pemilik atas sesuatu yang aku bayar. Baiklah, aku akan biarkan dulu. Beberapa hari kemudian, masalah uang mulai muncul. Wulan tidak bekerja, tapi gaya hidupnya mahal. Tas baru, sepatu baru, perawatan wajah mahal. Semua dibiayai oleh Ibu Marwah. Dan uang Ibu Marwah ternyata berasal dari Reza. Saya menemukan ini secara tidak sengaja. Suatu malam, saya melihat notifikasi di ponsel Reza. Transfer 2 juta rupiah ke rekening ibunya. Lalu 5 juta. Lalu 7 juta. Saya bertanya pada Reza. Reza gugup. Katanya ibu butuh. Wulan butuh. Dia tidak enak menolak. Itu uang tabungan kita untuk Keisha, kata saya pelan. Untuk masa depan anak kita. Reza menunduk. Maaf, katanya. Ibu memaksa. Aku tidak bisa apa-apa. Saya menatap suami saya. Lelaki yang dulu berjanji akan melindungi saya. Kini hanya bisa menunduk dan meminta maaf. Saya tidak marah. Marah hanya membuang energi. Saya hanya mencatat 1 lagi angka untuk neraca saya. Minggu berikutnya, penghinaan itu makin terbuka. Saat acara akikah, Keisha, seharusnya itu hari bahagia. Tapi Ibu Marwah mendudukan saya di pojok, jauh dari tamu. Wulan duduk di tengah, di kursi kehormatan, seolah dialah ibu dari bayi itu. Saat tamu bertanya, siapa ibu si bayi? Ibu Marwah menjawab sambil tertawa. Oh, menantu saya itu, yang di belakang. Dia cuma numpang di rumah ini. Numpang. Beliau bilang, saya cuma numpang di rumah yang saya bayar 320 juta untuk merenovasinya. Saya menggenggam erat tangan saya di bawah meja. Saya tersenyum kepada tamu. Tetapi di dalam hati, neraca saya sudah hampir penuh. Malam itu, saya membuka laptop saya di gudang. Saya mulai menyusun. Saya buat daftar lengkap. Setiap pengeluaran renovasi dengan tanggal, nominal, dan bukti transfer. Saya susun rapi seperti laporan audit. Saya juga mulai mencari tahu status hukum rumah itu. Saya cek sertifikat rumah. Ternyata rumah itu masih atas nama mendiang ayah Reza. Belum dibalik nama. Belum dibagi waris. Artinya, secara hukum, rumah itu adalah harta warisan yang belum dibagi. Pemiliknya bukan hanya Ibu Marwah. Reza, sebagai anak, juga punya hak. Dan saya menemukan satu celah yang sangat menarik. Saya seorang auditor. Saya tahu uang yang dikeluarkan untuk meningkatkan nilai sebuah aset bisa diklaim. Renovasi 320 juta itu meningkatkan nilai rumah secara drastis. Saya menyimpan semua buktinya. Dan menurut hukum, saya berhak menuntut penggantian biaya itu dari siapapun
yang mengklaim memiliki rumah tersebut. Saya tersenyum di depan layar laptop. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, saya merasa tenang. Mereka mengira saya menantu lemah yang bisa diinjak. Mereka tidak tahu saya sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengguncang seluruh rumah ini. Tapi saya belum bergerak, belum waktunya. Auditor yang baik selalu menunggu sampai semua bukti lengkap, dan saya membiarkan mereka terus menggali lubang mereka sendiri. Minggu itu, keadaan di gudang makin parah. Saat hujan deras, air merembes masuk dari celah dinding. Kasur tipis saya basah. Keisha demam karena dingin. Saya membawa Keisha ke dokter. Dokter bilang, bayi tidak boleh tidur di ruangan lembab. Bisa berbahaya untuk pernafasannya. Saya menyampaikan ini pada Ibu Marwah. Saya memohon agar saya dan Keisha boleh pindah ke kamar yang lebih layak. Ibu Marwah hanya melirik dari atas piring makannya. Katanya, dulu zaman ibu, anak-anak juga tidur di lantai. Tidak ada yang mati. Kamu terlalu manja. Saya menggendong Keisha yang demam dan kembali ke gudang. Saya catat tanggal itu. Saya simpan resep dokter dan surat keterangan sakit. Bukti, kata saya dalam hati. Semua adalah bukti. Beberapa hari kemudian, Wulan mulai ikut campur urusan dapur. Dia melarang saya memakai peralatan masak yang bagus. Katanya itu milik ibu. Menantu tidak boleh sembarangan pakai. Saya hanya boleh memakai panci tua yang penyok. Saya memasak makanan saya sendiri di pojok dapur, memberi makan Keisha dengan tenang. Saya tidak melawan, tapi suatu hari Wulan kelewatan. Dia menumpahkan bubur Keisha ke lantai. Sengaja, katanya, bayi rewel mengganggu istirahatnya. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, mata saya dingin. Wulan tampak sedikit gentar, lalu pergi sambil mendengus. Saya bersihkan lantai. Saya buat bubur baru. Dan di kepala saya, neraca terus bertambah. Lalu datang masalah uang yang lebih besar. Suatu malam, saya menemukan bahwa Reza diam-diam menjual perhiasan tabungan kami. Cincin, gelang. Semua yang saya kumpulkan untuk biaya pendidikan Keisha kelak. Uang hasil penjualannya, sekitar 40 juta, langsung diberikan pada Ibu Marwah untuk membayar utang Wulan. Saya menatap Reza. Lelaki itu menangis. Katanya, ibu mengancam akan mengusirnya jika tidak membantu Wulan. Saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya mencatat 40 juta. Satu angka lagi untuk neraca yang akan saya tutup. Keesokan paginya, saya pergi ke kantor lebih awal, tapi sebelum bekerja, saya mampir ke sebuah kantor hukum kecil di dekat tempat kerja saya. Pengacaranya seorang perempuan parubaya bernama Bu Ratna. Tenang, tajam, dan teliti. Saya menceritakan semuanya. Saya tunjukkan map coklat saya. Bu Ratna membolak-balik kwitansi itu dengan kagum. Jarang sekali saya melihat klien yang menyimpan bukti serapi ini, katanya. Biasanya orang baru sadar butuh bukti saat sudah terlambat. Saya tersenyum tipis. Saya auditor, Bu. Menyimpan bukti adalah napas saya. Bu Ratna menjelaskan posisi hukum saya. Katanya, betul. Menantu bukan ahli waris. Tapi siapapun yang mengeluarkan uang untuk meningkatkan nilai sebuah aset berhak menuntut penggantian biaya. Apalagi jika ada bukti transfer yang jelas. Beliau juga menjelaskan soal sertifikat. Karena rumah masih atas nama mendiang ayah Reza. Ibu Marwah tidak bisa mewariskan rumah itu sepihak. Reza punya hak waris yang sah. Saya pulang dengan kepala yang jauh lebih ringan. Saya tahu posisi saya kuat. Saya hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Sementara itu, di rumah, tekanan terus meningkat. Ibu Marwah mulai mengajak para tetangga dan kerabat untuk menekan saya secara sosial. Beliau menyebar cerita bahwa saya menantu yang sombong, tidak mau mengurus mertua, hanya sibuk dengan pekerjaan. Suatu sore, beberapa ibu-ibu kerabat datang berkunjung. Mereka menatap saya dengan sinis. Salah satu dari mereka berkata, perempuan karir memang begitu, lupa kodratnya. Saya hanya tersenyum dan menyuguhkan teh. Saya tidak membela diri. Membela diri di depan orang yang sudah memutuskan membenci saya hanya membuang tenaga. Tapi diam-diam, saya merekam beberapa percakapan, bukan untuk menyebarkannya, hanya untuk bukti. Andai suatu hari saya difitnah lebih jauh,
Lalu datanglah momen Lebaran. Hari raya seharusnya menjadi waktu kebahagiaan. Tapi di rumah itu, Lebaran menjadi panggung penghinaan yang lebih besar. Sepekan sebelum Lebaran, rumah penuh dengan kerabat dari kampung. Hampir 20 orang menginap. Ibu Marwah memamerkan rumah yang sudah direnovasi. Seolah itu hasil jerih payahnya sendiri. Dan saya, menantu yang membayar renovasi itu, ditugaskan menjadi pelayan untuk semua tamu. Saya bangun jam 4 subuh setiap hari, memasak opor ayam, rendang, ketupat untuk 20 orang. Saya mencuci piring bertumpuk-tumpuk. Saya melayani semua orang sambil menggendong Keisha di punggung Wulan. Dia hanya duduk, berdandan, dan menerima pujian para tamu. Ibu Marwah memperkenalkannya sebagai kebanggaan keluarga. Saya tidak diperkenalkan sama sekali. Saat ada tamu bertanya siapa saya, Ibu Marwah hanya berkata, "Oh, itu yang bantu-bantu di dapur, yang bantu-bantu. Bukan menantu, bukan istri Reza, bukan ibu dari cucunya. Hanya yang bantu-bantu." Malam takbiran, saat semua orang berkumpul makan. Saya tidak diberi tempat duduk. Saya makan di pojok dapur, berdiri, dengan sisa makanan yang sudah dingin. Saya menatap meja makan yang penuh tawa. Saya menatap rumah yang saya bangun dengan tabungan 8 tahun. Dan saya merasa seperti orang asing di dalam rumah saya sendiri. Tapi saya tidak menangis. Air mata sudah lama habis. Yang tersisa hanya ketenangan dingin seorang auditor yang sedang menyelesaikan perhitungannya. Salah satu kerabat, seorang bibi tua yang bijaksana, melihat semua itu. Diam-diam, beliau mendekati saya di dapur. Beliau menggenggam tangan saya. "Nak," kata beliau pelan. "Bibi lihat semua. Kamu sabar sekali. Tapi ingat, kesabaran ada batasnya. Jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri." Saya tersenyum pada beliau. "Tidak, Bu," jawab saya. "Saya tidak akan kehilangan diri saya. Saya hanya sedang menunggu waktu." Bibi itu menatap saya dalam, lalu mengangguk, seolah memahami sesuatu. Beliau adalah satu-satunya orang di rumah itu yang melihat saya sebagai manusia. Setelah Lebaran, para tamu pulang. Rumah kembali sepi, tapi penghinaan tidak ikut pulang. Ia tinggal makin dalam. Malam itu di gudang. Saya membuka laptop saya. Saya tambahkan 1 baris lagi di laporan audit keluarga saya. Lebaran. Dijadikan pelayan tanpa upah di rumah sendiri. Bukti, foto dapur, dan tumpukan piring yang saya ambil diam-diam. Neraca saya hampir penuh. Tinggal menunggu pemicu terakhir. Malam itu, di gudang. Saya menyusun ulang seluruh berkas saya. Saya buat 3 salinan. 1, saya simpan di rumah. 1, di kantor. 1 saya titipkan pada Bu Ratna. Auditor yang baik tidak pernah menyimpan bukti hanya di satu tempat, kata saya dalam hati. Beberapa hari kemudian, Keisha sakit lagi. Demamnya tinggi. Saya membawanya ke rumah sakit tengah malam. Saya menelpon Reza. Tapi Reza sedang menemani ibunya, dan Wulan menonton acara di ruang tamu. Reza datang terlambat, dengan wajah bersalah. Di rumah sakit, sambil menunggu Keisha diperiksa, saya menatap bayi saya yang lemah, dan saya berjanji dalam hati. "Nak," kata saya pelan, "Bunda tidak akan membiarkan kamu tumbuh di gudang. Bunda janji." Saat itulah, untuk pertama kalinya, saya benar-benar memutuskan. Saya akan menutup buku ini. Saya akan mengakhiri tirani ini, bukan dengan teriakan, tapi dengan angka, bukti, dan hukum. Saya kembali ke rumah subuh itu, menggendong Keisha yang sudah membaik. Saya melewati ruang tamu yang gelap. Saya menatap rumah yang saya renovasi dengan tangan saya sendiri. "Rumah ini," kata saya dalam hati, "aku yang membuatmu indah. Dan kalau mereka ingin merebutmu dariku, mereka harus tahu. Setiap batu di sini punya harga, dan akulah yang memegang struknya." Minggu berikutnya, sikap Wulan makin menjadi-jadi. Dia mulai memerintah saya seperti pembantu. "Anissa, ambilkan minum. Anissa, cuci piring. Anissa, jangan berisik.
aku mau tidur. Saya menuruti sebagian, mengabaikan sebagian. Saya tidak ingin membuang energi untuk konflik kecil. Saya menyimpan tenaga untuk pertarungan besar yang akan datang. Tapi suatu hari, Wulan melewati batas. Dia masuk ke gudang saat saya tidak ada. Dia mengobrak-abrik barang saya, mencari uang. Beruntung. Map coklat saya tidak ada di sana. Sudah saya pindahkan ke kantor. Tapi Wulan menemukan tabungan kecil Keisha. Amplop berisi uang receh yang saya kumpulkan untuk imunisasi. Dia mengambilnya. Saat saya pulang dan menyadari, uang itu hilang. Saya tahu siapa pelakunya. Saya tidak menuduh secara langsung. Saya hanya berkata di meja makan dengan tenang bahwa ada uang yang hilang dari kamar saya. Dan saya akan memasang kamera kecil untuk mengawasinya. Wulan tampak gugup. Keesokan harinya, uang itu kembali, terselip di bawah pintu gudang. Saya tersenyum. Orang bersalah selalu mengkhianati diri sendiri. Saya catat kejadian itu juga, bukan untuk membalas Wulan secara langsung. Tapi karena saya tahu, semakin banyak bukti tentang karakter mereka, semakin kuat posisi saya nanti. Beberapa hari kemudian, terjadi sesuatu yang nyaris membuat kesabaran saya pecah. Keisha jatuh sakit parah. Panasnya tinggi, sampai kejang. Saya panik. Saya butuh membawanya ke rumah sakit segera. Tapi mobil satu-satunya dipakai Wulan untuk pergi ke salon. Saya memohon pada Ibu Marwah untuk meminjamkan uang taksi. Beliau menolak, katanya. Anak demam itu biasa. Dulu Reza juga sering. Tidak perlu lebay ke rumah sakit. Saya menggendong Keisha yang kejang. Berlari keluar mencari ojek di tengah malam. Saya menggunakan uang terakhir saya. Di rumah sakit, dokter bilang, untung saya cepat membawanya. Kalau terlambat sedikit saja, bisa fatal. Saya duduk di samping ranjang Keisha sepanjang malam. Dan untuk pertama kalinya, kemarahan saya berubah menjadi tekad baja. Mereka rela mempertaruhkan nyawa cucu mereka sendiri demi gengsi dan kemalasan. Saat itu, saya tahu, saya tidak bisa lagi sekedar bertahan. Saya harus bertindak. Keesokan harinya, saat saya pulang dari rumah sakit dengan Keisha yang sudah membaik, bukan permintaan maaf yang saya terima. Ibu Marwah malah memarahi saya. Katanya, saya membuat malu keluarga karena membawa anak ke rumah sakit tengah malam. Sampai para tetangga bertanya-tanya. Lebih parah lagi, beliau menuntut saya minta maaf di depan beberapa kerabat yang kebetulan datang. Beliau menyuruh saya berlutut dan mengakui bahwa saya menantu yang tidak becus. Saya menatap beliau. Saya menatap para kerabat yang menunggu saya dipermalukan. Lalu saya menarik napas dalam. Saya tidak berlutut. Saya hanya berkata dengan tenang, "Maaf, Bu, kalau membawa cucu ibu ke rumah sakit dianggap kesalahan, maka saya akan terus melakukan kesalahan itu demi nyawa anak saya." Lalu saya berbalik, masuk ke gudang, dan menutup pintu. Untuk pertama kalinya, saya menolak tunduk secara terbuka. Di balik pintu gudang, saya mendengar Ibu Marwah mengomel pada kerabat tentang betapa kurang ajarnya saya. Tapi saya tidak peduli lagi. Malam itu, saya menelpon Bu Ratna, pengacara saya. Saya bilang, saya sudah siap. Bukti saya lengkap. Tinggal menunggu momen yang tepat untuk membuka semuanya. Bu Ratna mengingatkan saya untuk tetap tenang. Klien yang menang adalah klien yang sabar, katanya. Biarkan mereka yang kehilangan kendali lebih dulu. Saya menutup telepon dan menatap Keisha yang tertidur lelap. Wajahnya begitu tenang. Begitu polos, dia tidak tahu apapun tentang perang yang sedang berlangsung di rumah ini. Dan saya bersumpah, dia tidak akan pernah merasakannya. Saya mencatat kejadian itu juga. Penolakan meminjamkan uang saat cucu kejang. Tuntutan agar saya berlutut minta maaf tanpa kesalahan. Semua masuk ke dalam laporan audit keluarga saya. Neraca itu kini benar-benar penuh. Tinggal satu langkah lagi. Saya mulai memetakan semua. Saya buat semacam laporan audit keluarga, kolom demi kolom. Kolom pertama, kontribusi keuangan. Saya tulis semua yang saya keluarkan. Renovasi 320 juta. Setoran bulanan untuk rumah. Biaya hidup Keisha. Kolom kedua, pelanggaran. Pengusiran ke gudang. Penghinaan di depan tamu. Pengambilan uang tabungan. Pemberian uang diam-diam ke Wulan. Kolom ketiga, bukti.
Untuk setiap baris, saya cantumkan bukti yang saya punya. Kwitansi, transfer, foto, rekaman, surat dokter. Ketika laporan itu selesai, saya menatapnya lama, rapi, lengkap, tidak terbantahkan. Saya seorang auditor, dan inilah audit terpenting dalam hidup saya. Audit atas sebuah keluarga yang dibangun di atas ketidakadilan. Saya tahu, begitu saya membuka laporan ini di depan mereka, semuanya akan berubah. Tidak akan ada jalan kembali. Tapi saya juga tahu, saya harus menunggu momen yang tepat. Momen di mana mereka merasa paling menang. Karena di puncak kesombongan mereka itulah, kejatuhan akan terasa paling telak. Dan momen itu akhirnya tiba. Saya sudah cukup sabar. Bukti saya sudah lengkap. Kwitansi renovasi, bukti transfer, sertifikat rumah, resep dokter. Semua sudah saya susun rapi. Yang saya tunggu hanya satu. Saya menunggu mereka melakukan kesalahan terakhir. Kesalahan yang akan menjadi alasan saya untuk menutup buku. Dan kesalahan itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Pemicunya datang sebulan kemudian. Suatu pagi, Ibu Marwah memanggil saya dan Reza ke ruang tamu. Wulan duduk di sampingnya, tersenyum penuh kemenangan. Di atas meja ada selembar kertas. Ibu Marwah mendorongnya ke arah saya. Anissa, kata beliau, Ibu sudah memutuskan. Rumah ini akan Ibu wariskan untuk Wulan. Kamu dan Reza silakan cari kontrakan sendiri. Saya menatap kertas itu, sebuah surat pernyataan yang menyebut rumah itu sepenuhnya milik Ibu Marwah dan akan diberikan kepada Wulan. Ibu Marwah menyodorkan pulpen. Tanda tangani ini, katanya. Sebagai menantu, kamu harus tahu diri. Kamu tidak punya hak apa-apa di rumah ini. Reza memucat. Bu, ini rumah peninggalan ayah, katanya lirih. Aku juga punya hak, Ibu Marwah membentak. Kamu diam, kamu sudah punya istri. Biar istrimu yang menanggungmu. Rumah ini untuk Wulan. Wulan menatap saya dengan seringai. Tanda tangan saja, Mbak, katanya manis. Biar tidak ribet. Saya mengambil kertas itu. Saya membacanya pelan-pelan. Saya seorang auditor. Saya membaca setiap dokumen sampai titik terakhir. Lalu saya meletakkannya kembali. Wajah saya tenang. Baik, Bu, kata saya. Saya akan tanda tangan. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyampaikan satu hal kecil. Soal angka. Ibu Marwah mengerutkan dahi. Angka apa? Saya tersenyum. Saya berdiri. Saya berjalan menuju gudang, lalu kembali membawa map coklat tebal dan laptop saya. Sebelum saya tanda tangan, kata saya ingin kita selesaikan dulu utang piutang di rumah ini. Sebagai keluarga yang baik, semua harus jelas. Hitam di atas putih. Saya membuka map itu. Saya keluarkan tumpukan kwitansi. 320 juta rupiah, kata saya. Itu jumlah yang saya keluarkan untuk merenovasi rumah ini. Atap, listrik, lantai, dapur, dan satu kamar tambahan di lantai 2. Kamar yang sekarang ditempati Wulan. Ruangan mendadak hening. Wajah Ibu Marwah mulai berubah. Saya membuka laptop. Saya tunjukkan satu persatu bukti transfer. Semua atas nama saya, Anissa. Setiap rupiah ada jejaknya. Ini bukti transfer ke kontraktor. Kata saya, tenang. Ini ke toko bahan bangunan. Ini upah tukang. Ini pembelian keramik. Semua dari rekening pribadi saya. Saya menatap Ibu Marwah. Bu, kalau Ibu mengklaim rumah ini sepenuhnya milik Ibu, lalu mewariskannya pada Wulan, tidak masalah. Tapi nilai rumah ini naik drastis karena renovasi yang saya bayar. Secara hukum, saya berhak menuntut pengembalian 320 juta rupiah itu. Wulan terlihat bingung. Apa maksudnya? Mbak, maksud saya, kata saya, sebelum kamu menempati kamar yang saya bangun, ada baiknya kamu tahu, kamar itu dibayar dengan uang saya kalau kamu mau memilikinya. Silahkan ganti dulu biayanya. Ibu Marwah menggebrak meja. Kamu mengancam Ibu. Saya menggeleng pelan. Tidak. Bu, saya tidak mengancam. Saya hanya menyampaikan fakta. Auditor tidak mengancam. Auditor hanya menunjukkan angka.
Saya keluarkan satu dokumen lagi. Surat pernyataan yang saya siapkan sendiri. Ditulis rapi, dengan bahasa hukum. Saya juga sudah berkonsultasi dengan pengacara, kata saya. Dan saya menemukan dua hal. Pertama, rumah ini masih atas nama mendiang ayah Reza, belum dibalik nama. Artinya, ini harta waris yang belum dibagi. Ibu tidak bisa mewariskannya sepihak kepada Wulan. Karena Reza juga ahli waris yang sah. Wajah Ibu Marwah memucat total. Kedua, kata saya melanjutkan. Karena renovasi ini, saya yang bayar. Dan ada buktinya. Saya berhak mengajukan tuntutan penggantian biaya. 320 juta. Plus kalau perlu. Saya bisa minta sita jaminan atas rumah ini. Sampai utang itu dilunasi. Hening. Lama sekali. Reza menatap saya dengan mata terbelalak. Wulan terduduk. Wajahnya pias. Dan Ibu Marwah, untuk pertama kalinya, kehilangan kata-kata. Wulan adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Dia berdiri, suaranya melengking. Ini tidak mungkin. Mbak pasti memalsukan bukti-bukti itu. Saya menatapnya tenang. Silakan diperiksa, kata saya. Setiap kwitansi ada cap toko aslinya. Setiap transfer bisa dicek di rekening koran bank. Saya auditor, Wulan. Saya tidak pernah memalsukan angka, karena angka palsu selalu ketahuan, cepat atau lambat. Wulan terdiam. Dia tidak punya jawaban. Ibu Marwah mencoba mengambil alih. Suaranya bergetar menahan amarah. Kamu pikir dengan kertas-kertas itu, kamu bisa mengusir kami dari rumah sendiri? Saya menggeleng pelan. Tidak. Bu, saya tidak pernah berniat mengusir siapapun. Justru sebaliknya, ibu yang tadi menyodorkan surat untuk mengusir saya dan Reza. Ibu yang ingin memberikan rumah ini pada Wulan. Dan membuang anak kandung ibu sendiri ke kontrakan. Saya mengangkat surat warisan yang tadi disodorkan Ibu Marwah. Saya yang seharusnya bertanya, Bu, dengan dasar apa ibu mengusir kami? Sementara saya yang membayar rumah ini layak huni. Dan Reza yang berhak mewarisinya. Ibu Marwah membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Argumen beliau runtuh. Logika yang selama ini beliau pakai untuk menindas saya, kini berbalik menjadi jerat bagi dirinya sendiri. Reza menatap ibunya, lalu menatap saya. Wajahnya bercampur antara malu, sedih, dan sadar. Selama 2 tahun, Reza selalu memilih diam, memilih menunduk, memilih menjadi anak yang penurut daripada suami yang melindungi. Tapi malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Reza berdiri. Untuk pertama kalinya, dia berdiri tegak di depan ibunya. Bu, katanya, aku sudah terlalu lama diam. Aku membiarkan istriku tidur di gudang dengan anakku yang baru lahir. Aku membiarkan ibu menghina dia di depan tamu. Aku bahkan diam-diam mengambil tabungan kami untuk Wulan. Aku malu, Bu. Aku malu pada diriku sendiri. Ibu Marwah menatap putranya dengan tidak percaya. Reza, kamu membela istrimu di depan ibumu sendiri. Reza mengangguk. Bukan membela, Bu. Aku membela yang benar. Dan yang benar adalah Anissa sudah berkorban segalanya untuk keluarga ini. Sementara kita memperlakukannya seperti pembantu. Air mata menetes di pipi Reza. Aku ahli waris rumah ini. Dan aku menolak rumah ini diberikan ke Wulan. Anissa istriku, Kisha anakku, mereka berhak tinggal di kamar yang layak. Ibu Marwah terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya, beliau tampak tua dan rapuh. Kekuasaan yang selama ini beliau genggam, runtuh dalam sekejap. Tapi saya belum selesai. Saya menatap mereka semua dengan tenang. Saya tidak merebut apapun, kata saya. Rumah ini tetap rumah ibu dan Reza. Saya hanya menagih uang saya kembali. Uang yang saya keluarkan untuk membuat rumah ini layak huni. Saya menatap Ibu Marwah lurus. Kalau ibu bisa mengembalikan 320 juta hari ini, saya akan pergi sekarang juga. Saya akan robek surat tuntutan ini. Tidak akan ada perkara. Kita selesai baik-baik. Ibu Marwah terdiam. Tentu saja beliau tidak punya uang sebanyak itu. Uangnya sudah lama habis untuk membiayai Wulan. Wulan menatap ibunya panik. Bu, ini bagaimana? Apa benar Mbak Anissa bisa menuntut sampai rumah disita? Saya menjawab untuk Ibu Marwah. Bisa, kata saya pelan, kalau sampai ke pengadilan.
Ada kemungkinan rumah ini disita untuk membayar utang itu. Lalu, dilelang. Kalian semua bisa kehilangan tempat tinggal. Wajah Wulan langsung pucat pasi. Tas mahal. Dan sepatu barunya tidak ada artinya jika rumah disita. Saya tidak ingin menghancurkan beliau. Saya hanya ingin keadilan. Maka, saya melunakkan suara saya. Bu, kata saya tidak datang ke keluarga ini untuk berperang. Saya datang sebagai istri Reza, sebagai menantu ibu. Saya membayar renovasi ini bukan karena terpaksa, tapi karena saya ingin rumah ini nyaman untuk kita semua, termasuk untuk ibu. Saya meletakkan 1 lembar kertas baru di meja, berbeda dari surat warisan tadi. Ini bukan tuntutan, kata saya. Ini kesepakatan keluarga. Kalau ibu mau menandatanganinya, saya tidak akan menagih 1 rupiah pun. Kita mulai dari awal. Ibu Marwah mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Membacanya pelan. Isinya sederhana. Pertama, kamar bayi di lantai 2 dikembalikan untuk Kesha. Wulan boleh tinggal di kamar tamu yang layak, bukan merebut hak orang lain. Kedua, keuangan rumah dikelola transparan. Reza tidak boleh lagi diam-diam memberi uang tanpa kesepakatan bersama. Ketiga, rumah segera diurus balik. Nama menjadi atas nama Reza sebagai ahli waris sah, agar tidak ada lagi sengketa. Keempat, Ibu Marwah tetap dihormati sebagai orang tua, tapi bukan sebagai penguasa yang memerintah dengan ketakutan. Saya menatap Ibu Marwah. Kalau ibu, tanda tangan, kata saya. Saya berjanji akan merawat ibu sampai tua. Saya akan menjadi menantu yang berbakti. Tapi kalau ibu menolak, maaf, saya terpaksa menempuh jalur hukum. Dan tidak ada yang menang kalau itu terjadi. Ibu Marwah terdiam lama. Air matanya menetes. Beliau menatap Wulan, lalu menatap Reza, lalu menatap Kesha yang tertidur di gendongan saya. Cucu, bisik beliau lirih. Itu cucu ibu. Saya mengangguk pelan. Iya, Bu. Dan dia berhak tumbuh di rumah yang hangat, bukan di gudang. Tangan Ibu Marwah bergetar, lalu perlahan. Beliau mengambil pulpen dan menandatangani kesepakatan itu. Tanda tangannya tidak rapi, tapi jelas. Dan hari itu, tirani di rumah keluarga itu berakhir. Wulan menangis di pojok, bukan karena menyesal, tapi karena rencananya gagal total. Seminggu kemudian, dia pergi dari rumah. Kembali mengurus rumah tangganya sendiri. Reza memeluk saya malam itu. Dia menangis dan meminta maaf berkali-kali. Maaf, katanya. Aku terlalu lemah. Aku membiarkanmu menderita. Mulai sekarang, aku akan berdiri di sampingmu. Saya mengusap air matanya. Saya tidak butuh kamu sempurna, kata saya. Saya hanya butuh kamu berani. Kesha dan saya kembali ke kamar di lantai 2. Kamar dengan lampu bulan yang saya pasang dengan tangan saya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, saya tidur di kasur yang hangat dengan bayi saya dalam pelukan. Bulan-bulan berikutnya, rumah itu berubah. Ibu Marwah perlahan melunak. Beliau tidak lagi memerintah. Suatu pagi, saya menemukan beliau di dapur, sedang menyeduh teh. Beliau menyodorkan 1 cangkir pada saya. Tangannya masih kaku, tapi matanya berbeda. Anissa, katanya pelan. Ibu minta maaf. Ibu terlalu keras. Ibu pikir kekuasaan itu hormat. Padahal bukan. Saya menerima teh itu. Tidak apa-apa. Bu, jawab saya. Yang penting, sekarang kita keluarga. Beliau mengangguk. Lalu, untuk pertama kalinya, beliau menggendong Kesha. Tangannya yang dulu dingin, kini hangat memeluk cucunya. Saya berdiri di dapur, menatap pemandangan itu, dan merasa neraca hidup saya akhirnya seimbang. Hari-hari berikutnya, rumah itu benar-benar berubah menjadi rumah yang sesungguhnya. Reza menepati janjinya. Dia mulai berani. Dia mengurus balik nama sertifikat rumah menjadi atas namanya sebagai ahli waris sah. Dia juga membuka rekening bersama yang transparan agar tidak ada lagi uang yang mengalir diam-diam. Suatu sore, Reza pulang membawa sebuah lemari es baru dan beberapa perabot untuk kamar Kesha. Dia memasangnya sendiri sambil sesekali menatap saya dengan senyum malu. Aku tahu ini terlambat, katanya.
Tapi mulai sekarang, aku akan jadi suami yang seharusnya. Saya tersenyum. Tidak ada kata terlambat untuk berubah, jawab saya. Ibu Marwah pun perlahan menemukan tempatnya yang baru. Bukan lagi sebagai penguasa, tapi sebagai nenek yang dicintai. Beliau mulai menikmati hari-harinya merawat Kesha, mengajaknya bermain, menyanyikan lagu-lagu lama. Suatu pagi, saya memergoki beliau diam-diam membersihkan gudang tempat saya dulu tidur. Beliau mengubahnya menjadi ruang penyimpanan yang rapi. Saat saya bertanya, beliau hanya berkata pelan, biar tidak ada lagi yang harus tidur di tempat seperti itu. Saya tahu, itu adalah cara beliau meminta maaf tanpa kata. Kami mulai makan bersama di meja yang sama. Tidak ada lagi yang harus berdiri. Tidak ada lagi yang harus menunggu. Tidak ada lagi yang makan sisa di pojok dapur. Suatu malam, saat makan malam, Ibu Marwah mengambilkan lauk untuk saya. Makan yang banyak. Anissa, katanya. Kamu kurus, kerja terlalu keras. Saya menatap beliau. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, saya merasakan kehangatan seorang ibu. Mata saya berkaca-kaca. Saya seorang auditor. Saya terbiasa menutup buku dengan angka yang seimbang. Tapi neraca paling indah yang pernah saya tutup bukanlah soal uang, melainkan soal keluarga yang akhirnya utuh. Map coklat berisi kwitansi itu kini saya simpan di laci paling dalam. Saya tidak pernah benar-benar menggunakannya untuk menuntut. Saya hanya menggunakannya untuk membuka mata mereka. Karena pada akhirnya, saya tidak ingin menang dengan menghancurkan keluarga. Saya ingin menang dengan menyelamatkannya. Para pendengar yang budiman, cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang diam saat dihina, yang menahan saat diinjak, yang dianggap lemah hanya karena tidak membalas dengan teriakan. Tapi ingatlah, diam bukan berarti kalah. Kadang, diam adalah cara orang cerdas mengumpulkan bukti. Jangan pernah menyimpan amarah tanpa menyimpan catatan. Ada juga banyak suami seperti Reza, lelaki baik yang terlalu lemah di depan orang tuanya, sampai lupa melindungi keluarga kecilnya sendiri. Kepada para suami, beranilah. Berdiri di samping pasanganmu bukan berarti durhaka pada orang tua. Itu berarti kamu dewasa. Dan ada pula para ibu mertua seperti Ibu Marwah yang mengira kekuasaan adalah cinta, yang lupa bahwa rumah paling megah pun terasa dingin jika dibangun di atas ketakutan. Kepada para ibu mertua, perlakukanlah menantu seperti anak sendiri, karena menantu yang dicintai akan membalas dengan bakti, sementara menantu yang ditindas hanya akan menunggu waktu. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan, memilih membalas dengan kebencian atau memilih membalas dengan kecerdasan dan hati. Saya memilih yang kedua. Dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian merasa diinjak di rumah sendiri? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan orang lain di luar sana. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan. Dan sampai jumpa di cerita berikutnya.